Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sultan asal Qatar Sheikh Jassim dikabarkan telah memenangkan persaingan untuk membeli Manchester United mengalahkan Sir Jim Ratcliffe. Saga akuisisi Manchester United telah berlangsung berbulan-bulan semenjak keluarga Glazer pertama kali menyatakan akan menjual kepemilikan mereka pada November 2022. Namun menurut The Sun, keluarga monarki Qatar Sheikh Jassim yang akan membeli The Red Devils di angka 6 miliar pound sterling. Laporan terbaru mengklaim bahwa sudah ditentukan kapan Sheikh Jassim akan mulai mengambil kendali. Dengan keluarga Glazer tidak diizinkan untuk mempertahankan selembar saham pun di Man United. Orang terkaya Inggris Sir Jim Ratcliffe menjadi pesaing utama sang Sultan Qatar dalam proses akuisisi ini. Namun proposalnya diyakini masih akan mengizinkan keluarga Glazer untuk memegang saham The Red Devils. Sementara itu, Sheikh Jassim akan mengakuisisi Manchester United sepenuhnya. Dikatakan bahwa ia berniat menyuntikkan investasi untuk memperbaiki Old Trafford dan infrastruktur klub lainnya sembari terus meningkatkan kualitas pemain tim utama. Klub Saudi Pro League Al-Ettifaq dikabarkan benar-benar serius untuk mendapatkan jasa Mason Greenwood. Sang striker ditawari gaji besar agar ia mau pindah ke Arab Saudi. Laporan dari The Sun mengabarkan bahwa Al-Ettifaq sudah menjalani komunikasi dengan Greenwood baru-baru ini. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang penyerang secara permanen. Mereka juga sudah menawari proposal gaji bagi sang striker. Namun Greenwood akan menerima sekitar 10 juta pound sterling per musim jika ia pindah ke Al-Ettifaq. Klub Saudi Pro League itu cukup optimistis bisa mendapatkan jasa sang pemain. Ada spekulasi baru seputar masa depan Rafael Varane. Bek Manchester United itu dilaporkan tidak mendapatkan tawaran apapun untuk pindah ke Arab Saudi di musim panas ini. ESPN melaporkan bahwa rumor yang beredar itu tidak benar. Rafael Varane disebut tidak menerima tawaran apapun di musim panas ini. Tidak ada klub Arab manapun yang mengirim tawaran agar Rafael Varane mau pindah. Bahkan tidak ada pembicaraan apapun dengan sang agen. Jika rumor Rafael Varane mendapatkan tawaran untuk pindah ke Arab Saudi, itu dikabarkan kurang tepat. Laporan juga yang sama mengklaim bahwa andai ada klub Arab Saudi yang datang menawar, Varane tidak akan tertarik untuk pindah. Sang bek dikabarkan masih berkomitmen penuh untuk bermain di MU. Ia dikabarkan ogah untuk pindah ke klub lain. Ia berambisi membawa MU menjadi juara dan ia akan siap mengucurahkan seluruh fokus dan tenaga mereka untuk mewujudkan hal tersebut. Manchester United dinilai tidak memiliki banyak peluang untuk meraih gelar juara Premier League 2023-2024. Penilaian soal peluang setan merah ini diungkapkan mantan penjaga gawang Chelsea, Max Kruse. Menurut pria asal Australia tersebut, United masih kesulitan untuk menampilkan permainan terbaik mereka pada awal musim ini. Para pemain-pemain anyar mereka, sambung Max Kruse, masih belum bisa nyetel dengan tim besutan Erik ten Hag tersebut. Mantan gelandang timnas Inggris dan Tottenham Hotspur, Tim Sherwood, meyakini Liverpool akan bisa mengalahkan Manchester United dalam perburuan Ryan Gravenberch. Mantan gelandang Tottenham dan Blackburn Rovers, Tim Sherwood, memberikan prediksinya terkait perburuan Ryan Gravenberch ini. Ia meyakini Liverpool akan bisa mengalahkan Manchester United. Tetapi apapun bisa terjadi dalam beberapa minggu ke depan, suruh Sherwood. Saya yakin Ryan Gravenberch akan masuk ke sana. Pemain lini tengah dari Bayern belum pernah bermain sejak ia berada di sana, ujarnya.
Manchester United pada awal pekan ini telah mengumumkan tidak akan memakai lagi jasa Mason Greenwood akibat kasus yang menimpanya di luar lapangan. MU akan meminjamkan atau menjual pemain berusia 21 tahun itu segera. Mirror melaporkan MU bahkan sudah melakukan diskusi taktis dengan Erik ten Hag dan tim kepelatihan untuk membahas bagaimana cara terbaik menggunakan Greenwood di tim utama musim depan. Ten Hag dilaporkan menyambut baik dan akan senang bila Greenwood bisa kembali dimainkan di MU. Pria Belanda itu sudah berbicara langsung dengan Greenwood. Bahkan Departemen Analisis MU sedang bekerja mencari posisi terbaik untuk Greenwood di sistem permainan Erik ten Hag. Namun, MU akhirnya mengambil pilihan yang berbeda dengan keinginan Erik ten Hag. Setan Merah kabarnya mendengarkan masukan dari fans wanita dan para pemain tim putri mereka untuk tidak lagi memakai jasa Mason Greenwood. Fiorentina mulai kesal dengan rumor transfer Sofyan Amrabat yang tidak kunjung rampung. Alhasil ultimatum pun diberikan agar segera mengajukan tawaran paling lama 3 hari ke depan. Fiorentina tidak mau transfer Amrabat menggantung hingga hari terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2023. Oleh karena itu ultimatum diberikan. Corriere dello Sport menjelaskan, Fiorentina hanya memberi batas maksimal 48 sampai 72 jam atau paling lama 3 hari ke depan bagi para peminat untuk mengajukan tawaran resmi. Apabila tidak ada tawaran resmi yang masuk, maka pemain berusia 27 tahun tersebut akan ditarik dari daftar jual untuk saat ini. Manchester United mendapatkan kabar buruk jelang laga lanjutan Premier League mereka pekan depan karena Mason Mount dikonfirmasi mengalami cedera ringan yang akan membuatnya absen. Klub bagaimana yang mereka beritakan di situs resmi klub telah mengkonfirmasi bahwa gelandang internasional Inggris itu akan absen untuk laga kandang mereka melawan Nottingham Forest di Old Trafford. Diharapkan Mason Mount akan absen hingga jeda internasional bulan depan. Dengan dia sebelumnya selalu dipilih untuk bermain sebagai starter di 2 pertandingan pertama MU di Premier League. Sementara itu Altay Bayindir dikabarkan akan menjalani tes medis untuk menyelesaikan kepindahannya ke Old Trafford dari klub Turki Fenerbahce. Di jendela transfer musim panas ini, The Red Devils memang tertarik untuk merekrut penjaga gawang baru untuk menggantikan tempat Dean Henderson, kiper pilihan kedua yang diharapkan akan pergi meninggalkan klub. Menurut berita yang diungkap The Athletic, Altay Bayindir telah melakukan pra-medis pada di Yunani menjelang kepindahan potensial senilai 84 miliar rupiah sebelum tes medis di Old Trafford untuk menyelesaikan kepindahannya dari Fenerbahce. Mantan bintang Chelsea Andy Townsend menilai Bruno Fernandes tidak layak mengenakan ban kapten Manchester United. Townsend menegaskan bahwa gelandang asal Portugal itu bukanlah sosok pemimpin yang mengklaim bahwa klub-klub saat ini menjadikan pemainnya sebagai kapten karena hanya untuk mempertahankan mereka. Legenda Rangers Ali McCoist juga tidak melihat kualitas kepemimpinan Bruno Fernandes saat berada di lapangan dan juga dilihat oleh para penggemar. Manchester United tampaknya masih belum puas dengan komposisi lini depan mereka. Kini mereka mengincar striker milik Brentford, Ivan Toney, untuk didatangkan pada bursa transfer musim dingin mendatang. Posisi penyerang tengah saat ini masih membuat bingung pelatih Erik ten Hag saat ia mencari solusi lain di bursa Januari. Terdapat keraguan apakah Højlund dapat bermain dalam 2 pertandingan setiap minggunya karena masalah pada punggungnya. Namun Setan Merah kini tertarik kepada Ivan Toney yang kabarnya telah melakukan pembicaraan sebelum terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim. Sang pemain saat ini sedang menjalani hukuman larangan bermain selama 8 bulan karena melanggar peraturan judi dan baru akan kembali beraksi di pertengahan Januari. Untuk saat ini, Manchester United tampaknya masih akan mengandalkan nama-nama yang ada untuk mengisi sektor lini depan. Namun mereka bukan satu-satunya yang berminat kepada Toney. Pengalaman Ivan Toney yang berlimpah akan membuatnya menjadi starter yang tepat untuk posisi tersebut di bawah asuhan Erik ten Hag karena ia cocok dengan pendekatan fisik yang mereka terapkan di lini depan.
Mason Mount kemungkinan tidak akan memperkuat Manchester United hingga jeda internasional setelah mengalami sedikit keluhan cedera dalam kekalahan diri Tottenham Hotspur di Premier League. Mason Mount tidak terlihat mengalami benturan saat meninggalkan lapangan, namun Manchester United kini telah mengkonfirmasi bahwa ia akan absen pada pertandingan kandang Sabtu mendatang melawan Nottingham Forest. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Setan Merah memperkirakan ia tidak akan kembali beraksi hingga setelah jeda internasional, yang berarti ia juga akan absen dalam laga tandang ke Arsenal pada tanggal 3 September. Meskipun Mason Mount agak kesulitan sejak pindah ke Old Trafford, ketidakhadirannya akan menjadi pukulan besar bagi Erik ten Hag. Lini tengah MU secara rutin mengalami perombakan dalam 2 pertandingan pertama mereka di musim baru. Dan Ten Hag tidak memiliki banyak pilihan di lini tengah setelah Fred yang telah meninggalkan klub, pemain pinjaman Marcel Sabitzer yang tidak dipertahankan, dan Kobbie Mainoo yang mengalami cedera.